Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Victor Susanto JT dengan nomor standbook 20 10 42 10 25. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Perubahan dan Pengembangan Organisasi dengan dosen pengampu Ilham Sapar SM MM. Materi yang akan saya bahas adalah materi tentang era disruption. Era disruption atau disruption era. Pada saat ini kita dihadapkan pada era di mana perubahan itu terjadi dengan sangat cepat. Era ini biasa juga disebut dengan era pertarungan antara manusia dengan mesin, yang mengakibatkan angka pengangguran yang semakin meningkat. Ini terjadi karena teknologi yang terus berkembang sudah mulai mengambil alih sesuatu pekerjaan yang membutuhkan tenaga manusia. Dalam sebuah buku yang berjudul Way of Work, dikatakan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang mungkin akan digantikan oleh mesin nantinya, pekerjaan-pekerjaan tersebut seperti akuntansi, dokter, dan pekerjaan di bidang hukum. Dan oleh karena itu, kita perlu tahu apa itu perubahan. Perubahan adalah sebuah keniscayaan atau suatu hal yang tidak dapat diubah. Teknologi dan globalisasi mentransformasi segala segi kehidupan, termasuk tempat kita bekerja. Oleh karena itu, organisasi dan individu harus terus-menerus beradaptasi dengan cara yang kreatif dan bermakna di dalam lingkungan yang terus berubah tersebut. Dengan harapan tentunya adalah perubahan yang lebih positif dengan tingkat yang proaktif, yang tentunya tidak hanya sekedar inisiatif, juga mengusung nilai-nilai perubahan tersebut. Ada 4 alasan-alasan terjadinya perubahan. Yang pertama, perubahan adalah tanda kehidupan. Artinya, di mana ada kehidupan, tentunya perubahan akan terus-menerus terjadi. Yang kedua, perubahan menyimpan harapan. Artinya, dengan adanya perubahan, harapan-harapan baru akan terus bermunculan. Yang ketiga, perubahan mendatangkan pembaharuan. Artinya, perubahan itu terjadi dengan harapan bisa merubah suatu hal ke arah yang positif atau ke arah yang lebih baik. Yang keempat, yaitu perubahan adalah bentuk adaptasi. Artinya, semakin berkembangnya zaman, manusia perlu melakukan adaptasi dengan segala sesuatu perubahan yang mungkin mengikut zaman. Selanjutnya, bentuk perubahan. Ada 3 fase bentuk perubahan. Yang pertama yaitu fase pengembangan. Pengembangan merupakan peningkatan kapasitas yang dimiliki individu dalam jangka panjang untuk hidup secara personal dan profesional serta lebih efektif dan menyenangkan sebagai hasil dan perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Fase yang kedua yaitu pembelajaran. Menurut Jerpes 2005, pembelajaran merupakan proses memperoleh kompetensi. Kompetensi tidak lebih daripada kemampuan melakukan pada tingkat kecakapan yang disepakati, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan profesional. Fase yang ketiga yaitu inovasi. Menurut Peter Drucker, inovasi adalah alat khusus wirausaha sebagai sarana yang digunakan untuk mengeksploitasi perubahan sebagai peluang untuk bisnis atau jasa atau pelayanan yang berbeda. Selanjutnya, change management. Change management adalah sebuah strategi yang dilakukan melalui pendekatan-pendekatan untuk mendorong perubahan. Ada 4 tipe-tipe manusia yang bekerja dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah manusia dengan motivasi rendah, kemampuan rendah. Orang dengan tipe seperti ini selain kemampuan yang kurang, ditambah lagi dengan kemauan atau semangat kerjanya yang kurang. Yang kedua adalah manusia dengan motivasi tinggi, kemampuan rendah. Orang dengan tipe seperti ini sebenarnya kurang punya kemampuan, tetapi didukung dengan
kemauan dan semangat yang tinggi. Yang ketiga adalah manusia dengan motivasi rendah, kemampuan tinggi. Orang dengan tipe seperti ini sebenarnya orang yang mampu, tetapi di sisi lain kemauan dan semangat kerjanya yang kurang. Yang keempat adalah manusia dengan motivasi tinggi, kemampuan tinggi. Orang dengan tipe ini adalah tipe manusia yang lebih baik dari keempat tipe tersebut, karena selain punya kemampuan yang tinggi, didukung lagi dengan semangat bekerjanya yang tinggi. Dan oleh karena itu dibutuhkan adanya change management untuk mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi. Pemimpin bisa mengambil satu atau beberapa pendekatan yang tepat untuk mendorong perubahan. Yang pertama yaitu direktif atau pengarahan. Yang kedua, expert atau ahli. Yang ketiga, negosiasi atau perundingan. Yang keempat, edukatif atau mendidik. Yang kelima, partisipatif atau keterlibatan. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah hidup di era zaman ini kita harus mampu hidup dengan fleksibel, artinya kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi seiring zaman. Karena kapan kita berhenti mengikuti perkembangan, kita akan tertinggal. Oke, sekian pembahasan materi yang saya dapat bawakan pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan dan saya tutup dengan ucapan banyak terima kasih. Sekian.